Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wasi'at rahmatuhu kullal makhluqat wa syamila lutfuhu ala kullil bariyat. Fahuwal ilahul halimul mannan al-karimur rahman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, masdarul fadli wa manba'ur rahmat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hadil bashariyati wa qa'iduhum ilal jannat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah semata. Marilah kita memuji dan bersyukur kepadanya atas segala anugerah yang telah diberikan kepada kita sekalian. Apalagi Allah memberikan a'dhamun ni'am, nikmat terbesar, yakni keyakinan dan hidayah Islam kepada kita semuanya. Selanjutnya marilah kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Selaku khatib, saya mengajak kepada jamaah sekalian, khususnya pada khatib sendiri, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Marilah juga kita mempertebal rasa takut dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang mulia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sudah hampir sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Barangkali kita merasa baru sedikit persiapan yang kita lakukan, dan masih banyak lagi persiapan yang harus dilakukan agar Ramadan besok menjadi optimal dan maksimal kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak nikmat yang selalu dilimpahkan Allah kepada kita dalam setiap detik kehidupan kita dan dalam setiap hembusan nafas kita, sehingga kita perlu merasa malu jika Ramadan esok tidak bisa optimal dan maksimal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah perasaan positif yang perlu senantiasa kita hidupkan agar diri ini selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas amal bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik perasaan belum mampu menjadi hamba yang baik, kita tetap harus selalu memupuk harapan akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada satupun orang yang tidak merindukan kasih sayangnya. Setiap mukmin tahu, berharap Allah akan mengaruniakan rahmat kepadanya agar ia bisa menjalani kehidupan dunia dengan mudah dan meraih keselamatan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah
ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu bagaimana cara agar mendapatkan rahmat Allah? Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun, yang artinya dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran surat Al-Imran ayat 132. Pada ayat tersebut Allah memastikan akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya jika kita taat kepadanya dan kepada Rasulnya. Dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar mengenai ayat tersebut, yaitu ayat surat Ali Imran ayat 132. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar menjelaskan, taatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman terhadap apa-apa yang kalian diperintahkan dalam ketaatan, dan mencegah terhadap apa-apa yang dilarang, seperti makan riba dan larangan lainnya, agar kalian memperoleh kasih sayang dan tidak mendapatkan siksa neraka. Demikian pula pada ayat ke-31 surat Ali Imran, Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menghendaki cinta dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa tidak mereka harus membuktikan cintanya kepadanya dengan mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya, termasuk di dalamnya mempersiapkan bulan suci Ramadan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ingin berhasil dalam beribadah Ramadan esok serta selamat di dunia dan di akhirat, kita harus menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita belajar bagaimana Rasulullah mempersiapkan untuk membiasakan amal soleh, bagaimana Rasulullah melakukan sholat qiyamul lail, berinfak, tilawah Al-Quran, serta ibadah-ibadah lain yang menjadi rangkaian ibadah yang diwajibkan ataupun disunnahkan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, cara lain yang bisa ditempuh agar mendapatkan rahmat Allah adalah dengan menjadi seorang yang muhsin, atau orang yang selalu berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Terlebih lagi kita sedang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, bulan di mana pintu-pintu kebaikan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat tepat kalau kita mempersiapkannya dengan secara optimal dan maksimal. Jika kita dilebihkan dari sisi harta, maka bentuk kebaikan yang bisa kita lakukan adalah dengan menyantuni anak-anak yatim, bersedekah kepada orang-orang miskin, berinfak untuk kegiatan-kegiatan dakwah Islam. Jika kita dilebihkan dari sisi keilmuan, Allah memberikan karunia keilmuan kepada kita, maka kita bisa melaksanakan zakat ilmu dengan cara mengajarkannya kepada orang lain di majelis-majelis taklim, di taman baca Al-Quran, di rumah tahfidz, dan tempat-tempat yang lainnya. Maka kelebihan apapun yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun kelebihan tersebut, mari kita optimalkan untuk berbuat kebaikan
kepada orang lain. Karena sesungguhnya rahmat Allah dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita harus menyadari bahwa kita tidak akan masuk surga dengan amal kita. Kita hanya akan masuk surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian dikarenakan nikmat yang kita terima dari Allah di dunia sangat berlimpah dan tidak terhitung, sehingga sebesar dan sebanyak apapun amalan yang kita lakukan tidak akan menandingi nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha meraih rahmat dan ridhonya. Yang harus kita lakukan adalah meyakinkan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah hambanya yang ingin mengabdi semaksimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyerahkan semua hidup dan mati kita hanya kepadanya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bahwasanya apa? Kehidupan, kematian, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah sudah ridho dan meridhoi semua amalan-amalan yang sudah kita lakukan di dunia ini, pasti Allah akan mengaruniakan rahmat, bahkan membukakan pintu rahmat kepada kita semuanya, sehingga Allah mempermudah segala urusan kita, maupun urusan di dunia ataupun urusan di akhirat. Dan bahkan Allah menghadiahkan, apabila Allah itu sudah cinta dengan kita, senang dengan kita, karena semua amal perbuatan yang sudah kita usahakan selama dunia, Allah akan memberikan janji yang akan diberikan kepada kita adalah kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang artinya balasan mereka di sisi Allah, mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah yang harus kita fahami. Ketika kita sudah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan dan menghadiahkan kepada kita berupa surga Aden. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Quran surat Al-Bayyinah ayat 8. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu Ramadan tahun ini dengan amal yang semakin berkualitas, baik ibadah langsung kepada Allah atau amal-amal sosial yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ia akan mengaruniakan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya, dan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Allahu akbar la ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Aqimu sufufakum wa'tadilu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lillahi
ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله